Patuhi protokol COVID ketika berada di lingkungan SD Angkasa 10. Tetap semangat. Untuk Bapak Ibu orang tua murid, Oke anak-anak, ketika kalian sudah berada di dalam lingkungan sekolah, ketika kalian sudah masuk dalam gerbang, langkah kedua yang harus kalian lakukan yaitu cuci tangan. Ya, kalian cuci tangan di air mengalir dengan menginjak bagian bawah. Ini diinjak, lalu air mengalir. Jangan lupa menggunakan sabun. Di sini sudah ada cara dalam cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan kalian ikuti sesuai dengan gambar. Ya, kalian masuk dengan keadaan bersih. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Di checkpoint ketiga, ketika kalian sudah mencuci tangan kalian dengan bersih, kalian akan dicek suhu tubuh kalian, ya. Dipastikan kalian dalam keadaan sehat, tidak demam dan tidak sakit. Apabila suhu di atas 37,3, kalian akan Bapak tempatkan di ruang tunggu isolasi sementara di belakang sampai suhu kalian turun di bawah 37,3. Ya, di belakang kita akan dudukkan selama 20 menit. Ketika kalian suhunya di bawah itu, kalian akan didata dengan beberapa asesmen yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ada beberapa pertanyaan: apakah kalian sudah sarapan, apakah kalian sedang sakit tenggorokan, apakah kalian menggunakan masker, apakah kalian membawa face shield, minum, bahkan tisu sendiri dari rumah. Nanti akan beberapa poin asesmen di sini akan ditanyakan. Sudah ditanya oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru akan memberikan hand sanitizer dan kalian dipersilakan masuk ke dalam kelas. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke anak-anak, ini keadaan musola kita sekarang. Apabila kalian ibadah mau sholat sunnah tapi timbang untuk tidak melaksanakan ibadah dulu karena ibadah di rumah dulu. Sini sudah diberi jarak untuk menjaga jarak dalam sholat dan sebagainya. Tetap membawa sejadah masing-masing apabila ingin melakukan sholat di musola sekolah. Oke, ya seperti ini kurang lebih. Tidak boleh berdempetan dalam sholat karena kita mematuhi protokol. Masih kita terus lanjut. Video. Oke anak, kita sudah berada di ruang isolasi. Ya. Silakan kita lihat di dalam. Di dalam ada 2 kasur di dalam ruang isolasi ini. Ruang isolasi ini berguna apabila kalian dicek suhu di depan masih dalam keadaan tinggi 37,3. Ketika diistirahatkan sebentar dicek masih tinggi, kita akan membawa kalian ke ruang isolasi. Ya, kita lihat dalam Pak. Di sini ruang isolasi kita sudah dilengkapi dengan ada 2 kasur, ada 2 bagian. Kita akan menjaga jarak dan mengekatnya dengan rollerblade. Di sini sudah ada standby tabung oksigen, sudah ada first aid box, kotak P3K untuk persiapan, dan nanti kita akan dudukkan 1 dokter kecamatan puskesmas kecamatan Makassar yang akan standby di ruang ini. Ya, yang akan bertanggung jawab untuk siapapun yang ada di dalam ruang isolasi ini. Apabila kalian sedang sakit, apabila suhu kalian masih tinggi ketika sudah diistirahatkan masih tinggi, kalian akan ditempatkan di ruang isolasi ini sampai benar-benar nanti koordinasi dengan dokter kalian bolehkan pulang atau harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, ini ruang isolasi kita. Ini di sini ada tabung oksigen. Alhamdulillah kita baru dikirim oleh Yayasan Tabang Halim. Kita sudah dikirim beberapa sarana prasarana PTM.
Ya, ini ruang isolasi kita. Semoga kalian tetap sehat, tidak ada yang satupun di sini, kalian semua harus sehat. Kita akan lanjut bagaimana keadaan kelas kalian. Check it out. 2, 3. Oke, kita akan memperkenalkan beberapa kelas yang akan digunakan pada saat PTM. Di depan sini ada hand sanitizer, kalian harus menggunakan hand sanitizer kembali untuk masuk dalam kelas. Ingat, tidak boleh salaman, hanya seperti ini. Tetap masker tidak boleh dilepas, kalian ketika berada di dalam kelas. Ingat, ini ruang kelas 1. Alhamdulillah sedang dibersihkan oleh Bu Atim untuk menjaga keadaan kelas kalian tetap keadaan bersih, ya, supaya kalian nyaman berada di dalamnya. Posisi bangku sudah dikondisikan dengan 12 meja dan bangku, 12 siswa besok yang masuk. Tidak boleh duduk berdekatan, tidak boleh duduk bersebelahan, kalian satu meja hanya satu. Ya, ini ruang kelas 1. Nanti akan menempatkan di ruang ini. Kita akan cek ke ruang kelas 2. Terima kasih buat tim. Ini ruang kelas 2 kita. Besok kalian perdana kelas 2 dan kelas 3 akan memulai pembelajaran. Ini ruang kelas 2 seperti ini. Oke, kita lanjut ke ruang kelas 3. Oke, kita berada di ruang kelas 3 sekarang. Seperti ini ruang kelas 3, anak-anak. Kalian berada kurang lebih ada 11 siswa. Kalian nanti bisa duduk sesuai dengan yang sudah disediakan. Ingat, satu meja satu orang, tidak boleh dihuni dengan 2 orang. Ya, tetap patuhi protokol COVID ketika berada di kelas, tidak melepas masker dan tidak boleh bersalaman, tidak boleh bercanda terlalu dekat dengan teman-teman. Inilah ruang suasana kelas 3. Kalian besok perdana akan masuk kelas ini. Oke, kita lanjut ke kelas 4. 3. Oke, ini ruang perpustakaan. Nah, bisa dilihat. Ini ada beberapa kumpulan buku. Ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian jenuh, gitu kan, atau kalian ingin menambah wawasan, kalian bisa mengisi waktu luang di perpustakaan. Belum ada hasil karya di dalam perpustakaan kita, walaupun sudah 2 tahun ini tidak dikunjungi oleh siswa-siswi, tapi kita masih memiliki beberapa buku-buku yang dapat menambah wawasan pengetahuan kalian. Oke? Terima kasih Pak Ferry, kita akan lanjut ke kelas 4. Oke, sekarang kita berada di ruang kelas 4. Ini ruang kelas 4 dengan wali kelas Pak Satrio, ya. Di ruang kelas kalian berada di sini. Mungkin kalian sedikit bertanya, Pak, kelas pada pindah ya? Memang sudah kita akan lakukan perubahan biar kalian tidak bosan dengan keadaan kelas. Seperti ini, kelas 4 ini ada 18 siswa kurang lebih. Berarti ada pembagian 2 gelombang, ada absen 1 sampai 9 dan absen 10 sampai absen 18. Tidak boleh masuk semua. Oke. Di belakang indah sekali dengan adanya beberapa foto-foto pahlawan, ada hasil karya, ya. Kita akan mengarahkan 4, kita akan bertemu di hari Senin. Kita akan bertemu di ruang kelas 4. See you. Oke, kita sudah berada di ruang kelas 5. Oke, anak kelas 5, bisa kita cek ruang kelasnya kalian sekarang, anak kelas 5 ya. Di sini kalian akan menempati ruang kelas 5. Ada 12 bangku dan meja yang sudah disiapkan dengan 3 baris masing-masing barisnya. 3. Ini salah satu protokol COVID-19 di saat pembelajaran tatap muka. Kelas 5 kurang lebih siswa ada 20, berarti kita akan bagi 2 gelombang, 10 dan 10 ya.
kalian sebelum masuk harus ada cuci tangan di depan. Tidak boleh bersalaman, tidak boleh bercanda, tidak boleh duduk berdua, tidak boleh makan di dalam kelas ya. Kalian hanya diizinkan membawa minum di dalam kelas. Dan tidak boleh bersalaman. Itu yang penting, masker selalu dipakai. Tidak boleh ditaruh di dagu bahkan di lepas. Oke? Jadi silakan lihat kelas 5. Kita akan pindah ke ruang kelas 6. Ya. Oke. Ini ruang kelas 6. Anak-anak kelas 6, kita lihat ruang kelasnya, kita intip-intip. Ini kurang lebih siswa kelas 6 akan menempati kelas kalian selama setahun ke depan. Kalian akan melakukan pembelajaran. Bangku sudah kita setting dengan 3 baris masing-masingnya. Ada 12 bangku yang berada di kelas ini. Kelas 6 jumlah siswa 28 anak. Berarti akan kita bagi menjadi 3 gelombang ya. Akan menjadi 3 gelombang. Nanti itu akan diatur oleh fisika. Seperti ini anak-anak, kelas kalian kurang lebihnya dilengkapi dengan perlengkapan WiFi. Mungkin kalian nanti akan belajar daring maupun luring. Ada WiFi, ada Infokus nantinya ya. Kita akan belajar di kelas 6. Welcome to kelas 6. Akhir sebelum pulang saya pernah. Oke, anak tadi kalian sudah mengetahui mana alur kalian ketika berada di dalam sekolah, mulai dari masuk di pintu gerbang, kalian cuci tangan, kalian dicek suhu ya di sana di aula, kalian di asesmen, dicek poin asesmen kesiapan perlengkapan kalian ketika berada di sekolah. Lalu kalian mengetahui bagaimana ruang isolasi di sekolah kita tadi, ada oksigen, ruang istirahat sementara, lalu ruang komputer, ruang perpustakaan, dan ruang kelas. Satu info lagi yang akan pada disampaikan sekarang, info ketika kalian pulang. Anak-anak, untuk kelas rendah kalian hanya belajar 2 kali 35 menit, hanya 2 jam itu untuk kelas rendah. Untuk kelas tinggi kalian akan belajar kurang lebih 3 kali 35 menit. Untuk kelas rendah kalian jam 9.10 itu sudah dapat pulang. Untuk kelas tinggi jam 9.45 kalian sudah dibolehkan pulang anak-anak. Alur pulang, ingat, alur pulang pihak sekolah akan mengizinkan kalian pulang ketika kalian sudah dijemput oleh orang tua kalian ya. Nanti di depan itu ada bapak ibu guru yang menunggu di gerbang. Orang tua kalian datang, kalian tetap berada di dalam kelas. Ingat, pada saat pulang sekolah kalian tetap berada di dalam kelas. Bagaimana kalian pulang ketika sudah ada laporan dari bapak ibu guru yang standby di depan gerbang, laporan ke wali kelas. Contoh, Bu, si A sudah dijemput, lalu si A boleh diperkenankan keluar. Ingat, sebelum keluar kalian dihimbau untuk cek suhu pulang. Itu akan dicek kembali suhu pulang kalian. Lalu kalian akan cuci tangan kembali menggunakan hand sanitizer dan diperkenankan pulang. Ingat, ada satu lagi kewajiban kalian ketika pulang. Kalian wajib memberikan foto ketika kalian sudah berada di rumah ya. Kurang lebih maksimal 1 jam dari kalian pulang dari sekolah. Lalu pertanyaannya, Pak, rumah saya deket, Pak, apakah saya boleh pulang sendiri? Itu nanti wali kelas yang mengaturnya. Itu dibolehkan ya. Itu dibolehkan, nanti akan dari pihak wali kelas yang akan mengaturnya kapan kalian boleh pulang. Itu info alur pulang kalian. Dan diharap kalian tetap semangat dan mematuhi protokol yang sudah diatur oleh pihak sekolah ya anak-anak. Tetap menggunakan double masker, membawa masker dari rumah, membawa tisu, membawa hand sanitizer lebih baik dari rumah, membawa face shield dari rumah ya, membawa botol minum dari rumah, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan yang terpenting selalu menjaga jarak ketika berada di lingkungan sekolah.
Itu kurang lebihnya info daripada nih hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan dapat bertemu kembali dengan teman-teman. Semangat, stay safe and stay healthy. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.